Halo Capricorn, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Lovers, ada Three of Wands, Six of Wands, ada Eight of Cups, dan di sini ada Queen of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Lovers. Saya melihat di sini sepertinya ini tentang seseorang ya, tentang pertemuan kamu dengan seseorang yang akan membawa perubahan dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang ketemu dengan jodoh, ketemu dengan seseorang yang kamu nanti-nantikan. Saya merasakan akan ada awal yang baru di sini untuk kamu. Sesuatu hal yang memang bikin kamu itu punya gairah yang baru, semangat yang baru, hidup yang baru. Artinya kayaknya nggak lama untuk kamu bisa benar-benar move on dari seseorang yang udah nyakitin kamu, baik dalam sebuah hubungan atau mungkin dalam sebuah kehancuran dalam rumah tangga ya, yang mungkin ada perpisahan, ada perceraian, tapi kayaknya nggak lama nih waktunya untuk kamu bisa kembali memulai hidup yang baru atau move on. Dan inilah, dengan kamu memulai sesuatu atau memulai hubungan yang baru dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah yang terbaik, ya ini gosip yang ini akan tersebar kemana-mana. Banyak orang yang kaget, banyak orang yang gak nyangka ternyata kamu adalah seseorang yang gampang move on-nya. Gampang move on-nya, gak mau terus-terusan larut dalam kesedihan. Inilah sisi lain diri kamu yang sebenarnya kamu nggak mau terus-terusan dalam keterpurukan. Kamu berpikir bahwa kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk memiliki sesuatu hal yang benar-benar bisa membuat kamu hidup kembali. Ini banyak orang yang gosipin kamu ya, karena mungkin di sini jarak antara perpisahan atau perceraian kamu ini nggak lama. Setelah itu kamu bisa benar-benar move on. Inilah yang mungkin orang gosipin tentang kamu, orang bicarakan tentang kamu dan tersebar kemana-mana, cukup gempar. Karena mungkin baru saja mungkin berpisah. Tapi ya di sini kayaknya memang itu sudah tidak ada penyesalan lagi ya dalam diri kamu, karena di sini posisinya bukan kamu yang salah, bukan kamu yang
menginginkan perpisahan dengan pasangan kamu sebelumnya, tapi karena memang ada sebuah pengkhianatan, ada sesuatu hal yang tidak termaafkan di sini. Oke, dari situlah kamu pengen sesuatu hal yang baru dan kamu siap untuk buka hati. Kamu nggak mau pengkhianatan itu membuat kamu semakin dalam keterpurukan. Mikirin hal-hal seperti itu lagi kamu nggak mau. Oke, kamu menginginkan kehidupan yang baru, terlepas tentang siapapun, orang yang gosipin kamu, orang yang ceritain kamu. Yang terpenting kamu yang tahu hidup kamu yang tahu apa yang terbaik untuk kamu, ya udah jalani. Atau mungkin di sini ada juga ya, ada Three of Wands, kayak ada bisa saja ternyata orang yang nyakitin kamu dulu, ternyata dia yang justru nggak bisa lepas dari kamu, justru dia yang nggak bisa move on dari kamu. Ada juga, tapi kayaknya kamu sudah lebih sudah lebih kuat ya, sudah lebih kuat menghadapi untuk tidak mau melihat atau tidak mau iba melihat dia yang mungkin pengen balikan sama kamu, pengen minta maaf lagi. Ya di sini kamu sudah lebih tegas. Kamu sudah lebih tegas, kamu sudah lebih punya komitmen terhadap diri kamu sendiri untuk melakukan sebuah penolakan. Ya kalau nggak baik ya kamu bilang, kamu tolak, yang ya cut semua itu artinya. Artinya kamu sudah lebih menjadi pribadi yang tegar, nggak mau hidup tentang masa lalu, tetapi ingin hidup untuk masa depan. Kamu nggak mau terbelenggu terus dalam kesedihan tentang seseorang yang udah ninggalin kamu. Enggak, kamu sudah lebih berani melakukan sebuah penolakan. Meskipun dulunya kamu sangat bucin terhadap dia, tetapi kalau udah disakiti ya nggak ada alasan lagi untuk dia ada di dalam hati dan pikiran kamu. Itu udah nggak akan bisa lagi masuk ke dalam kehidupan kamu. Maafkan, oke, tetapi tidak lagi menjalin hubungan yang baru dengan dia. Ini sudah lebih tegas ya. Kamu nggak mau seseorang dari masa lalu itu mempengaruhi, atau artinya dia tidak lagi berhak atas hidup kamu. Meski mungkin ada masalah-masalah yang belum terselesaikan dalam hubungan kalian berdua, tapi kayaknya itu tidak menjadi alasan untuk kamu bisa memulai sesuatu hal yang baru dengan seseorang yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ada Six of Wands, ini lebih memperlihatkan siapa diri kamu. Kartu ini seperti memperlihatkan betapa kuatnya diri kamu menghadapi apapun situasinya, apapun pengkhianatan, apapun keterpurukan dalam kehidupan kamu. Ini memperlihatkan betapa kuatnya kamu menjadi seseorang yang nggak mau terkalahkan dengan seseorang yang mungkin karena cinta, karena kasih sayang yang mungkin toksik atau manipulatif, yang ada kepura-puraan di sini. Kamu nggak mau terkalahkan dengan hal itu. Artinya kamu nggak bisa lagi dibohongi ya, nggak bisa dibohongi lagi, nggak bisa dipengaruhi lagi oleh sesuatu hal yang negatif. Kamu sudah lebih selektif dalam berbagai hal. Kamu sudah mampu untuk melihat setiap sudut sisi dalam kehidupan. Jadi artinya saat ini kamu berusaha untuk lebih memperbaiki kehidupan kamu, untuk jadi diri kamu sendiri, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri ya, dengan tidak membiarkan siapapun atau apapun menyakiti perasaan kamu. Ini adalah Ini adalah pembuktian ya, pembuktian kepada orang-orang yang pernah nyakitin kamu. Apapun, ini adalah pembuktian bahwa di sini kamu mampu untuk melewati semua itu. Saya melihat di sini memang di sini penuh dengan kehati-hatian ya, penuh dengan kehati-hatian dalam melangkah. Kamu memang mungkin cepat ya dalam masa transisi, penyesuaian, cepat ya, tetapi tetap dalam kehati-hatian. Artinya kamu tetap melangkah, tapi tetap dalam kehati-hatian. Kamu nggak mau lagi asal-asalan. Kamu nggak mau ya tergesa-gesa. Tetap dalam pemikiran yang bijak dan lebih dewasa. Jangan sampai nanti apa yang kamu putuskan ini ujung-ujungnya bikin kamu menyesal lagi. Kamu nggak mau hal itu. Jadi saat ini kamu berusaha untuk memperbaiki setiap
sisi dalam kehidupan kamu, baik pemikiran, pemikiran kamu terhadap suatu permasalahan. Artinya kamu tidak lagi fokus terhadap permasalahan, tetapi fokus terhadap penyelesaian permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Itu yang saya lihat, penuh dengan kehati-hatian, karena di setiap langkah kamu itu tentunya ada resiko ya. Di setiap pilihan atau keputusan kamu itu tetap ada resiko. Jadi lebih hati-hati di setiap apapun yang kamu pilih, tindakan apapun yang akan kamu lakukan. Ada Queen of Cup. Saya melihat di sini juga banyak orang yang pada akhirnya mengakui siapa kamu, kehebatan kamu. Mungkin di sini ada fitnah juga ya, dulunya ada fitnah juga, ada yang mungkin memfitnah kamu kenapa dulunya pernah terjadi perpisahan atau perceraian, ada yang memfitnah kalau kamu itu yang mungkin melakukan perselingkuhan. Tapi di sini akan terbuka jelas siapa yang bersalah. Gimana pun orang itu menutupinya, itu akan terbongkar nantinya. Jadi kamu di sini nggak mau memperlihatkan atau berusaha untuk membuktikan, ya nanti Tuhan akan membongkar segalanya tentang yang mungkin pengkhianatan yang dia lakukan, yang ada fitnah terhadap kamu juga di sini. Semua akan terlihat jelas pada akhirnya. Ya kenapa kamu cepat move on? Ya karena kamu pengen bahagia, pengen sesuatu hal yang lebih baik. Buat apa kamu menangisi tentang seseorang yang pernah nyakitin kamu atau mengkhianati kamu? Buat apa kamu menjaga perasaan orang yang nggak pernah jagain perasaan kamu? Oke, kita lanjut. Di sini ada the Heart of Sky, ada Earth Keeper, ada Fire, di sini ada Flow, dan di sini juga ada Eagle. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini apapun ya yang mungkin akan kamu putuskan, akan kamu pilih. Di sini kamu akan lebih bisa menyatukan antara hati dan pikiran kamu, dan berusaha untuk berserah diri kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan. Karena kamu nggak mau salah lagi di setiap langkah yang kamu ambil. Tidak mau lagi karena ambisi, nggak ya, karena gengsi, atau karena hanya penampilan luarnya saja, tidak, tetapi lebih kepada melihat keseluruhan dalam kehidupan kamu, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih tahu resiko, karena di setiap tindakan, di setiap langkah yang kamu ambil tentunya akan ada resikonya. Tapi ya saya melihat di sini memang ya nggak dipungkiri, setiap kita itu pernah melakukan sebuah kesalahan, dan itu juga yang pernah kamu rasakan, pernah melakukan sebuah kesalahan dan pernah sangat menyesali tentang tindakan yang kamu buat atau pilihan yang kamu buat di sini. Tapi kamu nggak boleh lama-lama dalam penyesalan ya. Ya itu tadi, kamu harus move on, kamu harus memulai sesuatu hal yang baru untuk lebih bisa terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya. Ya jangan hidup kamu karena semuanya hanya karena masa lalu, jangan. Ya hidup kamu untuk kedepannya. Jadi jangan biarkan masa lalu itu mengendalikan diri kamu. Kamu yang harus mengendalikan masa lalu dan untuk bisa melangkah kepada sesuatu hal yang lebih baik ya. Ini memang gak lepas ya dari sebuah ketakutan, dari sebuah kekhawatiran. Tentunya pasti ada perasaan-perasaan seperti itu karena pernah gagal, karena pernah dulunya dikhianati. Tapi di sini kamu berusaha untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran tentang kecemasan, tentang ketakutan. Jangan kebalik.
Kalau kebalik nanti ya kamu akan stuck di situ-situ aja, ya artinya kamu akan semakin dalam keterpurukan. Tapi di saat kamu mampu mengendalikan pikiran, perasaan kamu, maka yang terbaik itu juga akan bisa kamu dapatkan. Oke? Itu yang saya lihat di sini ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti kamu mulai terbuka lagi, kamu mulai punya gairah yang baru lagi, kamu nggak mau lagi hidup tentang masa lalu tapi tentang kedepannya. Dan saya melihat akan ada hubungan yang akan membawa kebaikan di sini. Ini ada the lovers ya, ada hubungan yang akan membawa kebaikan, keberuntungan juga, kesejahteraan juga. Atau itu adalah sesuatu hal yang memang kayak paket komplit ya. Seseorang yang mungkin bisa saja menyelamatkan kehidupan kamu, menaikkan derajat kehidupan kamu, yang mungkin menutup mulut orang-orang yang ngatain kamu, gosipin kamu. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa di sini kamu mampu untuk mendapatkan kehidupan yang memang mungkin semua orang inginkan ya. Tapi nggak semua orang juga bisa jadi seperti kamu yang bisa kuat menghadapi apapun ujian cobaan dalam rumah tangga atau dalam hidup yang mungkin gagalnya ini tidak hanya sekali. Ada juga di antara kamu yang gagalnya beberapa kali, tapi kamu nggak menutup diri untuk memulai sesuatu hal yang baru. Itu baik ya untuk kamu, karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan berpikir nggak bisa, nggak sanggup, nggak mungkin. Jangan berpikir seperti itu. Semua bisa saja terjadi. Keajaiban bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi coba lebih rasakan, lebih peka terhadap sesuatu hal yang baik itu yang benar-benar akan hadir dalam kehidupan kamu, akan datang dalam kehidupan kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.